Jangan lupa klik tombol subscribe. Cepat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, channel Restu Sanubari. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kembali hasil sosialisasi informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021 yang disampaikan oleh LTMPT, yang mana dilakukan pada tanggal 16 Desember 2020 secara daring. Itu ya, sebelum mulai jangan lupa buat teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan diklik subscribe terlebih dahulu. Ya, kita langsung masuk ke dalam isi sosialisasinya ya. Oke, pertama-tama kita bahas dulu LTMPT-nya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu LTMPT itu apa sih? Jadi LTMPT itu lembaga yang menyelenggarakan tes masuk perguruan tinggi negeri ya bagi calon mahasiswa baru. Nah, ini fungsi dan tujuannya. Kita langsung saja masuk ke jalur dan juga kuotanya. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu bahwa ada 3 jalur masuk ke perguruan tinggi negeri. Yang pertama ada SNMPTN, SBMPTN, dan juga seleksi mandiri. Untuk SNMPTN ini merupakan seleksi yang berdasarkan nilai akademik atau bisa juga nilai akademik dan juga prestasi. Nilai akademik itu apa sih? Nilai raport. Nah, untuk SNMPTN ini biayanya gratis, ditanggung oleh pemerintah, dan juga kuotanya itu minimum 20% ya dari total keseluruhan kuota prodi atau jurusan dari masing-masing universitas. Terus ada juga SBMPTN. Nah, ini seleksi tertulisnya. Ini kuotanya minimum 40% dari keseluruhan kuota per prodi atau per jurusannya. Di mana untuk biayanya sendiri itu ditanggung oleh peserta dan juga disubsidi oleh pemerintah. Jadi bayar untuk SBMPTN. Terus ada juga seleksi mandiri. Seleksi mandiri itu kuotanya maksimum 30%, di mana biasanya seleksinya bisa menggunakan hasil dari UTBK. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa pada dasarnya ya dari informasi yang saya dapatkan selama sosialisasi tersebut, bahwa untuk kuota masing-masing jalur ini itu dikembalikan atau menjadi kewenangan perguruan tinggi masing-masing. Jadi buat teman-teman lebih pastinya mungkin teman-teman bisa cek sendiri langsung ke universitasnya, di website universitasnya kuotanya. Misalkan untuk kedokteran berapa nih SNMPTN-nya, SBM-nya berapa, seleksi mandirinya berapa. Sambil dilihat-lihat juga peminatnya itu berapa banyak sih. Jadi teman-teman bisa kira-kira memprediksi peluang teman-teman untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Itu jadi perlu teman-teman untuk mencari informasi lebih dalam lagi. Itu ya. Terus masuk ke dalam berikutnya, sosialisasi berikutnya yaitu mengenai single sign-on atau SSO. Jadi di dalam single sign-on ini yang disampaikan pada saat itu adalah yang perlu digarisbawahi adalah setiap peserta yang mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri ini wajib memiliki akun LTMPT. Jadi pengisian PDDS, pendaftaran SNMPTN, UTBK, SBMPTN itu setiap peserta harus memiliki akun di LTMPT. Nah, registrasi akun LTMPT-nya itu di portal LTMPT ya. Ini ya, di https://portal.ltmpt.ac.id. Ya, selanjutnya yaitu untuk pengisian PDSS. PDSS itu yang dipersiapkan untuk SNMPTN. Nah, itu pengisian PDSS-nya itu diisi oleh pihak sekolah. Terus registrasi akun LTMPT juga diperlukan untuk pendaftaran SNMPTN ya, dan juga pendaftaran di UTBK, seleksi di UTBK, SBMPTN. Nah, perlu teman-teman juga ketahui bahwa kadang kalau yang sosialisasi kemarin disampaikan untuk pengisian PDSS dan juga SNMPTN itu seringkali di awal ya, di awal-awal pendaftaran itu biasanya servernya down gitu ya, tanggal 4 Januari. Makanya sering akhirnya membludak di akhir-akhir, pengisiannya akhir-akhir. Jadi mungkin mungkin ada teman-teman operator yang melihat mungkin
bisa diisinya mungkin di pertengahan pendaftaran, tanggal periode pendaftaran, jadi tidak di awal dan juga tidak di akhir, mencegah adanya crowded di website tersebut. Begitu juga dengan registrasi akun LTMPT untuk UTBK dan juga SBMPTN juga disarankan untuk mungkin mengisinya dipilih tanggal yang kira-kira website tersebut tidak crowded atau tidak membuat server tersebut down gitu ya, mempersulit teman-teman untuk mendaftar. Nah, perlu diketahui juga bahwa single sign-on ini memiliki efek juga nih. Jadi buat teman-teman yang kemarin disampaikan bahwa buat teman-teman ya yang tahun 2019, tahun 2020 ya, yang sudah jadi alumni yang mungkin ingin mendaftar UTBK dan juga SBMPTN, ini juga harus memiliki akun di LTMPT. Jadi perlu mendaftar kembali di akun LTMPT gitu ya. Jadi jangan sampai santai-santai ya, akhirnya kelewat untuk periode pendaftarannya. Jadi perlu di cross check kembali ya LTMPT-nya, akun di LTMPT-nya. Nah, ini untuk PDSS, mungkin untuk PDSS tidak saya jelaskan secara jelas gitu ya, karena ini lebih kepada operator ya yang mengerjakannya. Nah, mungkin langsung saja ke persyaratannya. Untuk persyaratan SMPTN tahun 2021. Nah, untuk SMPTN yang teman-teman ketahui juga ya, mungkin sudah banyak yang tahu juga bahwa syarat SMPTN khususnya untuk pembagian kuotanya ini berdasarkan akreditasi. Nah, untuk akreditasi A, sekolah yang berakreditasi A itu 40% terbaik di sekolahnya, akreditasi B 25% terbaik di sekolahnya, dan akreditasi C itu 5% terbaik di sekolahnya. Dan juga selain itu persyaratan lainnya harus mengisi PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, 40% terbaik di sekolah itu ya misalkan di sekolah tersebut ada 100 siswa. Nah, berarti 40 orang terbaik yang ada di sekolah tersebut yang akan diambil untuk mengikuti seleksi SMPTN. Kalau akreditasinya B berarti 25%, berarti 25 orang. Kalau akreditasinya C berarti 5 orang dari 100 gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada kejadian atau kasus, misalkan ada siswa yang ranking 1 saking pinternya dia tidak ingin kuliah di dalam negeri, tapi dia ingin kuliahnya di luar negeri. Akhirnya dia tidak mengambil SMPTN gitu ya. Jadi dia tidak mengikuti seleksi SMPTN. Nah, berarti ranking 41 yang akan naik ke atas gitu ya. Jadi 40% terbaik gitu ya, yang sekiranya terbaik dan mau mengikuti seleksi SMPTN. Tapi biasanya jarang yang tidak mau ikut SMPTN. Tapi kalau terjadi kasus seperti itu bisa naik yang ranking 41-nya gitu ya. Jadi dari ranking 2 sampai ranking 41 itu yang saya ketahui. Mungkin teman-teman bisa cross check kembali kalau informasi yang saya sampaikan keliru gitu ya. Nah, ini untuk persyaratan pesertanya ya, mungkin teman-teman sudah pada tahu semua ya. Terus untuk pilihan program studinya itu teman-teman bisa memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN yang berbeda, yang mana salah satu PTN-nya itu harus ada di provinsi yang sama dengan asal SMA, SMK atau MA-nya. Jadi misalkan di Jawa Barat, sekolahnya di Jawa Barat, berarti teman-teman harus memilih 1 PTN yang ada di Jawa Barat gitu ya. Misalkan ada IPB, ada ITB, ada Unpad, ada UPI dan lain sebagainya. Nah, tidak disarankan untuk lintas minat ya. Nah, ini bisa dicek kembali gitu ya, tergantung PTN yang ditujunya. Jadi misalkan kalau kedokteran dia hanya untuk SMA jurusan IPA gitu ya. Kalau misalkan jurusan yang lain ya bisa teman-teman cek sendiri kira-kira menerima gak kalau misalkan lintas jurusan gitu ya. Jadi teman-teman disarankan untuk aktif mencari informasi gitu ya. Nah, ini tahapan SMPTN-nya. Pertama, tahapan pendaftarannya pengumuman kuota oleh LTMPT, dilanjut registrasi akun LTMP bagi sekolah, terus registrasi akun LTMPT bagi siswa, wajib bagi siswa kelas 12 melalui laman
berikut ya. Terus sekolah menentukan calon pesertanya, pengisian PDSS, pendaftaran SNMPTN, pilihan prodi, program studi, dan juga PTN-nya. Terus mengunggah portofolio bagi yang mendaftar di prodi bidang seni dan juga olahraga. Terus diseleksi oleh PTN masing-masing, pengumuman dan juga daftar ulang gitu ya. Nah, berikutnya adalah ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Jadi pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah ya. Ada beberapa mata pelajaran yang dihitung. Untuk jurusan IPA ada matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. IPS matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi dan juga geografi. Untuk jurusan bahasa ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sastra Indonesia, antropologi, salah satu bahasa asing. Untuk SMK matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan juga kompetensi keahliannya. Jadi kalau misalkan untuk sekarang nih teman-teman peringkat teman-teman berdasarkan pelajaran semuanya. Nah, itu nanti bisa berubah kalau misalkan sudah di peringkat oleh sekolah, karena pemeringkatan oleh sekolah dari informasi yang saya dapatkan gitu ya melalui sosialisasi itu hanya untuk mata pelajaran tertentu saja yang ada di layar teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pelajaran-pelajaran yang selain ini yang mempengaruhi peringkat teman-teman menjadi lebih tinggi, nah ternyata dihilangkan, terus ternyata peringkat teman-teman turun, nah itu berarti wajar saja karena memang sosialisasi yang diberikan kemarin seperti itu, disampaikan kebijakannya yang dibuat seperti itu ya. Mungkin untuk sosialisasi berikutnya yaitu mengenai jadwal kegiatan SNMPTN. Jadi pertama peluncuran sistem PMB-nya itu 4 Januari 2021, registrasi akun LTMPT-nya 4 Januari sampai 1 Februari 2021. Siswa yang eligible oleh sekolah itu 4 Januari sampai 8 Februari, pengisian PDSS 11 Januari sampai 8 Februari 2021, pendaftaran SNMPTN-nya 15 sampai 24 Februari 2021, pengumuman hasil SNMPTN 22 Maret 2021, pendaftaran ulangnya bisa dilihat di laman PTN-nya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti saya akan lampirkan file PDF hasil sosialisasi LTMPT pada 16 Desember 2020. Teman-teman bisa langsung download dan langsung membacanya secara lengkap. Terus juga selain itu saya pun melampirkan juga nih soal-soal yang bisa teman-teman download, soal-soal SBMPTN mandiri tahun-tahun sebelumnya bisa teman-teman pelajari sembari mempersiapkan diri gitu ya menghadapi seleksi bersama SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Mungkin bisa dipersiapkan kalau teman-teman yang ingin mempersiapkan dari dini. Terus juga yang perlu saya sampaikan kembali bahwa informasi yang saya sampaikan ini berdasarkan hasil sosialisasi. Nah, teman-teman yang mungkin di SMA kelas 12 bisa meng-cross-check informasi saya kembali melalui guru bimbingan konseling di sekolahnya masing-masing gitu ya, atau bisa juga mencari informasi-informasi lain melalui akun resmi LTMPT. Mungkin sekian penjelasan dan juga pemaparan sosialisasi yang saya dapatkan dari hasil sosialisasi LTMPT tanggal 16 Desember 2020. Mohon maaf jika ada kesalahan atau khilafan di dalam penjelasan saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.